semuanya, perkenalkan nama saya Risa Astuti, NIM 19110061, Prodi S1 Farmasi kelas A, Universitas Kedabangsa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang stabilitas obat. Selamat menonton. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih apa itu stabilitas obat. Jadi, stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Sedangkan instabilitas dapat menyebabkan 1. Perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. 2. Perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. 3. Menyebabkan kegagalan produk. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi disabilitas. Nah, faktor-faktornya itu ada 5. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. 1. Temperatur. 2. Oksigen. 3. Karbon dioksida. 4. Cahaya. 5. Kelembapan. Yang kedua, obat atau ensipien di dalam sediaan. Ada 2, ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. 3, kontaminasi mikroba. 4, kontaminasi logam tertinggal. 5, pembersihan dari wadah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari stabilitas. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama, fisika, kimia, dan mikrobiologi. Yang pertama akan kita bahas yaitu stabilitas fisika. Jadi, stabilitas fisika menyeratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi estetika farmaseutik atau pharmaceutical elegance, keseragaman kandungan obat, dan laju pelepasan obat. Selanjutnya, implementasi dekomposisi fisika. 1. Pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporisasi atau sublimasi, absorpsi obat. 3. Hilangnya estetika, yaitu wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksifisian lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Selanjutnya, implementasi dekomposisi kimia. 1. Hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, dan problema rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi. 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. 3. Fotolisis, yang berarti dekomposisi oleh cahaya. Fotolisis dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna. 2. Outer kardus. 3. Aluminium foil. Rute degradasi obat. 1. Solpolisis. 2. Oksidasi. 3. Fotolisis. 4. Pirolisis. 5. Dehidrasi. 6. rasemisasi. 7. Hidrasi. 8. dekarboksilasi. 9. Inkompatibilitas. 10. Rearrangement. Stabilisasi obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. 1. Temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang diinginkan. 2. Cahaya. Material sensitif cahaya disimpan di dalam botol berwarna. 3. Kelembaban. Material kemasan dipilih atau biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. 4. Oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi.
5. Agen pengkelat. Agen pengkelat membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Misalnya, turunan etilenediamin, tetrasetik asid, eta, dan garamnya, asam sitrat dan asam tartrat. 6. Pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok, mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa seragam mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, ada beberapa cara, yaitu 1. Merancang wadah yang sesuai, 2. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal, 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label, 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Nah, selanjutnya yaitu metode pengujian stabilitas obat. 1. Uji stabilitas jangka panjang. Untuk produk baru, biasanya pengujian dilakukan pada suhu kamar yang dikendalikan 300 Celcius sampai 20 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 75% ditambah 5%, kecuali untuk ruangan obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu yang rendah, yaitu 50 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius dengan rentang waktu pengujian pada bulan 0, 3, 9, 12, 18, 24, 36, 46, dan 60. Biasanya pengujian dilakukan sampai bulan ke-36, tetapi apabila masih memenuhi syarat, pengujian harus diteruskan sampai bulan ke-60. 2. Uji stabilitas dipercepat. Untuk produk baru, biasanya pengujian dilakukan pada suhu ekstrim yang dikendalikan 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 75% ditambah 5%, kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu ruangan 250 Celcius ditambah 20 Celcius dengan kelembapan nisbi ruangan 60% ditambah 5%. Rentang waktu pengujian untuk uji stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan 0, 1, 2, 3, dan 6. Biasanya, pengujian pada bulan ke-6 hanya untuk senyawa obat baru. Yang ketiga, pengujian stabilitas dipercepat menggunakan alat climatic chamber untuk menjaga agar suhu ekstrim dan kelembapan nisbi terkendali. Pengemasan dan stabilitas. Nah, untuk pengemasan dapat teman-teman lihat di gambar, yaitu salah satunya menggunakan wadah langsung atau kemasan primer, dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Yang selanjutnya, pengemasan menggunakan plastik. Permasalahan plastik yaitu 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya, 2. Transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi, 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat, 4. Absorpsi obat atau ekspesian oleh plastik. Selanjutnya yaitu logam. Beberapa tub campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Keterbatasannya yaitu logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Sedangkan cara mengatasinya, menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Yang terakhir yaitu pengemasan menggunakan karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup pial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai apa itu stabilitas obat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kekuatannya, maupun kemurniannya.
Jadi, sebagai seorang farmasi, kita juga harus memahami jenis-jenis dari stabilitas obat, penyebabnya, maupun cara pengemasannya. Dan contoh-contohnya juga harus kita pahami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai stabilitas obat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.